Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Elvira Desma Putri. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat tugas berupa video dengan mata kuliah Usul Fikih. Di video kali ini saya akan membahas tentang dilalah dalam pandangan aliran mutakalimin atau jumhur. Jumhur ulama menggunakan metode yang berbeda dengan ulama Hanafiyah dalam melakukan istinbat hukum. Mereka tidak menggunakan ibratun nas, dilalatun nas, isyratun nas, dan iktidan nas. Tetapi jumhur ulama menggunakan makna tersurat atau mantuk dan makna tersirat atau mafhum. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang dilalah al-mantuk. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa min Ilmin Al-Usul halaman 6-7, mantuk adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz sesuai dengan ucapannya. Mantuk secara bahasa adalah sesuatu yang diucapkan, sedangkan menurut istilah yaitu pengertian harfiah atau makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang diucapkan itu sendiri. Jadi pada dasarnya mantuk itu dibedakan berupa nas dan zohir. Kalangan ulama Syafi'iyah, dilalah lafaz nas dibagi kepada dua macam, yaitu dilalah al-mantuk dan dilalah al-mafhum. Jadi dari definisi ini diketahui bahwa apabila suatu makna yang ditunjukkan oleh suatu lafaz menurut ucapan atau makna tersurat, ya ini menunjukkan makna yang berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan disebut pemahaman secara mantuk. Misalnya, hukum yang dipahami langsung dari teks firman Allah pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka. Dengan menggunakan pemahaman secara mantuk, ayat ini menunjukkan haramnya mengucapkan kata dan membentak kedua orang tua. Larangan atau haramnya hal tersebut langsung tertulis dan ditunjukkan dalam ayat ini. Secara garis besar, mantuk itu terbagi kepada dua jenis. Pertama ada mantuk al-sarih dan kedua ghair al-sarih. Ulama usul al-fiqh membagi mantuk al-sarih kepada tiga macam. Yang pertama ada nas, yaitu lafaz yang tidak memiliki kemungkinan lebih dari satu arti. Yang kedua ada zohir atau lafaz yang memiliki kemungkinan lebih dari satu arti. Yang ketiga ada mu'awwal. Mantuk mu'awwal adalah lafaz yang diberi pemahaman dengan arti yang tidak diunggulkan atau marju, karena terdapat indikasi ketidakmungkinan diberi pemahaman dengan arti yang diunggulkan atau rajih. Selanjutnya ada mantuk ghair al-sarih, yang artinya makna tersurat yang membutuhkan sedikit analisis terhadap konteks ayat. Contohnya pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Mantuk ghair al-sarih itu dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama ada dilalah al-iktida, yaitu penunjuk lafal yang terhadap makna yang terkandung bergantung pada sesuatu yang tidak disebutkan atau dijelaskan. Yang kedua ada dilalah al-isyarah. Dilalah al-isyarah adalah pemahaman yang diisyaratkan dalam teks. Terkadang memahami makna Al-Quran di luar dari lafal yang diucapkan, namun memiliki hubungan kelaziman dengan konteks uraiannya. Contohnya sebagaimana firman Allah pada Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 178, artinya, tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik. Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika pelaku pembunuhan mendapatkan pengampunan dari keluarga korban, maka ia diwajibkan membayar diat. Sedangkan keluarga korban harus menuntut hak tersebut dengan cara yang baik. Begitu pula pelaku pembunuhan diwajibkan membayar diat tersebut dengan cara yang baik. Ayat ini juga menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan tidak dianggap kafir, karena dalam ayat tersebut keluarga korban disebut saudara pelaku. Kata saudara dalam syariat hanya digunakan untuk sesama muslim. Yang ketiga, dilalah al-imak.
atau biasa disebut dengan dilalah al-tanbih, merupakan lafal yang di dalamnya menyertai sebuah hukum. Jika lafal tersebut tidak ada, akan menyulitkan atau membuat suatu hukum tersebut sulit untuk dipahami atau diterima. Contohnya pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan, potonglah tangan keduanya. Dari ayat di atas menunjukkan bahwa potong tangan merupakan hukuman bagi pelaku pencurian dan hukuman tersebut tidak bisa dilakukan kecuali terhadap pada tindakan pencurian. Setelah tadi kita membahas tentang dilalah al-mantuk, selanjutnya kita akan membahas tentang dilalah al-mafhum. Mafhum mufaqah adalah makna yang tidak ditunjuk pada bunyi redaksinya, tapi merupakan makna substansial dari lafal tersebut. Makna yang tidak disebut atau sama nilainya dengan makna yang disebut oleh bunyi redaksinya. Mafhum mufaqah sama dengan pengertian dalalah nas. Selanjutnya saya akan membahas tentang dilalah al-mafhum. Menurut Imam Abdul Wahab Khalaf pada buku Ilmu Ushul Fiqh halaman 274, mafhum adalah makna yang tidak ditunjukkan oleh lafaz secara langsung atau tidak di tempat pengucapan, melainkan dipahami dari konteks, makna yang tersirat atau diamnya lafaz. Sedangkan mafhum mufaqah adalah makna yang tidak ditunjuk pada bunyi redaksinya, tapi merupakan makna substansial dari lafal tersebut. Makna yang tidak disebut sama nilainya dengan makna yang disebut oleh bunyi redaksinya. Mafhum mufaqah sama dengan pengertian dalalah nas menurut Hanafiyah. Mufaqah dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu fahwal kitab. Fahwal kitab adalah apabila yang dipahami lebih besar hukumnya daripada yang diucapkan, seperti firman Allah pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang lemah lembut. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa mantuknya adalah haramnya mengatakan A. Adapun mafhum mufaqah adalah haramnya mencaci maki atau memukul orang tua. Inilah yang disebut fahwal kitab, karena keduanya lebih berat daripada mengatakan A. Yang kedua adalah nal khitab, yaitu apabila yang dipahami sama hukumnya atau sebanding dengan yang diucapkan, seperti firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-menyala atau neraka. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa mantuknya adalah haramnya memakan harta anak yatim secara zolim. Adapun mafhum mufaqah adalah haramnya melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan atau menghabiskan harta anak yatim. Inilah yang disebut lahnal kitab, karena perbuatan menghilangkan atau menghabiskan sama hukumnya dengan memakan harta anak yatim. Selanjutnya ada mafhum mukhalafah, yaitu pengertian yang dipahami berbeda daripada lafal yang diucapkan, baik dalam istimbat atau menetapkan maupun nafi atau meniadakan, seperti dalam firman Allah pada Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa mantuknya adalah tinggalkanlah jual beli ketika diseru untuk menunaikan sholat Jumat. Adapun mafhum mukhalafah adalah bolehnya jual beli di hari Jumat sebelum azan dikumandangkan dan sesudah mengerjakan sholat Jumat. Adapun macam-macam mafhum mukhalafah. Yang pertama ada mafhum sifat. Mafhum sifat yaitu menghubungkan hukum sesuatu pada suatu sifat. Misalnya pada firman Allah pada Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Artinya, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti.
Dari ayat ini dipahami bahwa mantuknya adalah perintah untuk melakukan tahayun pada setiap berita yang dibawa oleh orang fasik. Lalu mafhum mukhalafahnya adalah jika si pembawa berita bukan seorang yang dikenal fasik, maka tak wajib tahayunnya. Yang kedua ada mafhum syarat. Mafhum syarat yaitu mengaitkan hukum dengan adanya syarat seperti pada Al-Quran surah Al-Talaq ayat 6 yang artinya, dan jika mereka atau istri yang sudah ditalak ia sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya sehingga mereka melahirkan. Dari ayat ini dipahami bahwa mantuknya adalah jika istri yang ditalak dalam keadaan hamil maka memberinya nafkah. Adapun mafhum mukhalafahnya, jika istri yang ditalak tersebut tidak hamil, maka tidak wajib memberikannya nafkah karena syaratnya adalah jika ditalak dalam keadaan hamil. Yang ketiga ada mafhum ilat. Mafhum ilat yaitu menghubungkan hukum sesuatu menurut ilatnya, seperti mengharamkan minuman keras karena memabukkan. Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu yang memabukkan ini khamar. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Siapa yang meminum khamar di dunia lalu ia meninggal dunia dalam keadaan kecanduan dan tidak bertaubat, maka ia tidak akan minuman khamar yang penuh nikmat di akhirat. Yang keempat ada mafhum al-ada. Mafhum al-ada yaitu menghubungkan hukum sesuatu kepada bilangan tertentu. Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 4 yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik atau berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang yang saksi, maka deralah mereka atau orang yang menuduh itu 80 kali jera. Yang kelima, mafhum al-khoya atau logika batasan, yaitu lafaz yang menunjukkan hukum sampai kepada khoya atau batasan. Biasanya ditandai dengan lafaz ila atau hatta seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dengan tanganmu sampai dengan siku, serta usaplah kepalamu dan atau basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Yang keenam ada mafhum hasari atau logika pembatasan. Mafhum hasari adalah pembahasan yang mengaitkan suatu hukum dengan pembatasan yang jelas. Contohnya pada surah Al-Fatihah ayat 5 yang menyatakan, hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Yang ketujuh ada mafhum al-laqab atau logika nama. Mafhum laqab mengacu pada hukum yang bergantung pada nama atau gelar tertentu seperti yang disebutkan dalam hadis atau ayat yang menghubungkan suatu tindakan dengan nama tertentu. Hal ini menunjuk pada bagaimana gelar atau sebutan dapat memberikan pemahaman hukum tertentu. Contohnya dalam surat Al-Quran An-Nisa ayat 23 yang artinya, diharamkan atas kamu atau mengawini ibu-ibumu. Mafhum mukhalafahnya adalah selain para ibu. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.